Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Rahmi dengan NIM O1A120106 dari kelas Farmasi B. Jadi langsung saja saya masuk ke pemaparan materi dengan judul senyawa fenolik dan flavonoid. Yang pertama ada definisi. Nah, jadi definisi fenolik itu adalah senyawa yang punya satu atau lebih gugus hidroksil yang menempel pada cincin aromatik. Nah, sedangkan kalau flavonoid itu adalah senyawa metabolit sekunder yang paling beragam. Flavonoid banyak ditemukan dalam tumbuhan hijau, kecuali pada alga atau ganggam, khususnya tumbuhan yang berpembuluh. Istilah flavonoid itu dipakai untuk menyebut senyawa-senyawa fenol yang berasal dari kata flavon, yaitu nama dari salah satu flavonoida yang terbesar jumlahnya dalam tanaman. Selanjutnya atau yang kedua ada klasifikasi. Nah, flavonoid itu dapat dibagi menjadi subkelompok yang berbeda tergantung pada karbon dari cincin C, di mana cincin B terpasang, dan tingkat ketidakjenuhan serta oksidasi cincin C. Flavonoid cincin B yang terikat pada posisi 3 disebut isolavon. Mereka yang cincin B terikat di posisi 4 disebut neoflavonoid. Sedangkan cincin B yang terikat di posisi 2 dapat dibagi lagi menjadi beberapa subkelompok berdasarkan fitur struktural dari cincin C. Nah, antara lain ada flavon, flavonol, flavanon, flavanonol, lavanol atau katein, antosianin, dan kalkoin. Senyawa fenol dapat diklasifikasikan dengan cara yang berbeda karena mereka tersusun dalam sejumlah besar struktur heterogen yang berkisar dari molekul sederhana hingga sangat polimerisasi. Menurut rantai karbonnya, senyawa fenolik dapat dibagi menjadi 16 kelas utama. Dari sisi lain, berdasarkan distribusinya di alam, senyawa fenolik dapat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu segera didistribusikan, sebagai fenol sederhana, pirokatekol, hidrokuinon, resorsinol, aldehid yang berasal dari asam benzoat yang merupakan komponen minyak atsiri seperti vanilin. Didistribusikan secara luas yang dibagi dalam flavonoid dan turunannya, kumarin dan asam fenolik seperti asam benzoat dan asam sinamat serta turunannya, dan primer itu ada tanin dan lignin. Untuk lokasi di tanaman, bebas dalam fraksi larut sel atau terikat pada dinding sel. Bersama dengan struktur kimia zat ini, fenolik senyawa juga dapat diklasifikasikan sebagai larut, seperti fenol sederhana dengan berat molekul rendah dan sedang yang tidak terikat pada senyawa membran. Dan larut pada dasarnya dibentuk oleh tanin terkondensasi, asam fenolik, dan senyawa fenolik lainnya. Yang ketiga ada identifikasi. Nah, ada beberapa metode identifikasi senyawa fenolik. Contoh yang pertama, fenol sederhana dan asam fenolat itu dengan KLT silika gel, selulosa Mn300, kemudian ada deteksi dengan UV dengan reaksi Folin Thiosalte serta reaksi Gibbs. Kemudian ada senyawa fenilpropanoid. Identifikasinya dengan cara ada kromatografi lapis tipis atau selulosa, kromatografi kertas, dan spektrofotometer UV vis. Dan flavonoid itu warna berubah dengan penambahan basa atau amonia, serta diidentifikasi dengan KLT, spektrofotometer UV vis atau reaksi geser. Yang keempat ada proses biosintesis. Nah, jadi senyawa fenol disintesis melalui dua jalur metabolisme, yaitu jalur asam siklamat di mana fenilpropanoid terbentuk, dan jalur asam asetat di mana produk utamanya adalah fenol sederhana. Kombinasi antara keduanya mengarah pada pembentukan flavonoid. Selanjutnya memproduksi PA. Jalur asam siklamat melibatkan 7 langkah enzimatik untuk menggabungkan fosfoenol pirofat dan deeritrose 4-fosfat dalam proses kondensasi untuk menghasilkan cincin beranggota 6 inti dan 1 karboksil serta 3 hidroksil substituen di ujung jalur. Diwakili oleh asam amino aromatik triptofan, tirosin, dan PHE, di mana PHE itu adalah prekursor jalur fenilpropanoid yang berakhir dengan flavonoid. Nah, flavonoid ini membentuk 2% dari zat yang mengandung karbon yang dihasilkan oleh fotosintesis diubah menjadi flavonoid. Mereka adalah pigmen yang larut dalam air, hadir dalam sitosol, dan atau disimpan dalam vakuola sel tumbuhan. Jalur biosintesisnya adalah bagian dari jalur fenilpropanoid yang lebih besar yang menghasilkan berbagai metabolit sekunder. Selanjutnya, fenolik yang dihasilkan dari jalur fenilpropanoid dibagi menjadi flavonoid, stilbenes, auron, molekul heterosiklik, dan apiforols atau flavon 4-OL.
Struktur kimia dasar dari flavonoid didasarkan pada dua cincin 6 karbon yang dihasilkan oleh unit 3 karbon, yang juga dikenal sebagai struktur kalkon, yang mana merupakan molekul yang tidak stabil. Cincin B dan jembatan 3 karbon berasal dari jalur asam siklamat melalui PHE, dan karbon pada cincin A dan C berasal dari asam malonat asetil koenzim A dan 3 molekul malonil melalui jalur biosintetik ke sintesis flavonoid. Dalam fase kondensasi dan polimerisasi, tanin terkondensasi. Biosintesis fenolat dimulai dengan siklus Krebs, yang juga disebut dengan siklus asam trikarboksilat atau siklus asam sitrat. Siklus Krebs ada di semua tanaman untuk menghasilkan energi melalui katabolisme karbohidrat, lipid, dan protein, melalui oksidasi untuk menghasilkan asetat dalam bentuk asetil CoA dan asam dikarboksilat atau CO2. Senyawa ini, asetil CoA, memasuki jalur sintesis fenolik pada banyak langkah untuk mendukung sintesis senyawa dengan 2 atom karbon. Juga dapat diubah menjadi malonil CoA melalui karboksilasi oleh asetil CoA karboksilase. Jalur fenilpropanoid dimulai di sitosol sel tumbuhan dengan prekursor PHE. Prekursor ini dihasilkan dari jalur asam siklamat, di mana asam siklamat dianggap sebagai prekursor dalam biosintesis asam amino aromatik. Jalur dimulai dengan penghapusan gugus amino dari PHE, sehingga menghasilkan asam transinamik oleh PAL. Diikuti dengan penambahan gugus hidroksil OH dan koenzim A, menghasilkan 4 kumarat atau asam P-kumarat oleh sinamat 4 hidroksilase. 4 kumarat dapat disintesis dengan tirosin aminolase, di mana 4 kumarat masuk kemudian dalam reaksi enzimatik multistep diakhiri dengan asam fenolik, produksi lignan, stilben, atau flavonoid, tergantung pada kebutuhan dan situasi tanaman. Asam fenolik dibentuk dari 4 kumarat, direaksikan dengan 4 kumarat 3 hidroksilase, dan ditambahkan gugus hidroksil. Setelah itu produk akan melalui banyak langkah yang akhirnya akan menghasilkan asam fenolik. Asam fenolik ini dapat melangkah lebih jauh, membentuk monomer lignan dan lignin. 4 kumarat dapat memasuki jalur lain untuk membentuk stilben melalui karboksilasi dengan malonil CoA oleh stilben sintase. Jalur ketiga yang dapat dilalui 4 kumarat adalah jalur flavonoid. Di sini, kalkon sintase adalah kuncinya enzim untuk menghasilkan narigenin kalkon dengan kondensasi 1 molekul 4 kumaroil CoA dan 3 molekul malonil CoA yang berasal dari sitrat yang dihasilkan oleh siklus Krebs. Dalam hal ini, cincin A dan C diturunkan dari asetat, sedangkan cincin B berasal dari jalur asam siklamat. Kemudian kalkon isomerase mengubah stereospesifik narigenin kalkon menjadi isomer narigenin atau flavonon. Pada tingkat flavonon nargenin, biosintetis bercabang menghasilkan subkelas flavonoid yang berbeda. Dapat membentuk flavon dengan bereaksi dengan FNS atau isoflavon dengan bereaksi dengan isoflavon sintase. Juga dikenal sebagai 2-hidroksi isoflavone sintase. Selain itu dapat membentuk flavon 4-OL dengan bereaksi dengan flavanon 4 reduktase. Cincin B dari narigenin juga dapat mengalami hidroksilasi oleh enzim flavonoid 3 hidroksilase dengan 3 jenisnya flavonoid hidroksilase. Flavonoid 3050 hidroksilase atau flavonon 3B hidroksilase untuk menghasilkan dihidroflavonol yang merupakan prekursor flavonol, PA, dan antosianin berpigmen. Flavonol disintesis dari dihidroflavonol melalui flavonol sintase. Tetapi untuk melanjutkan antosianidin dan jalur PA, dihidroflavonol yang diperoleh direduksi oleh enzim dihidroflavonol 4 reduktase menjadi leukoantosianidin yang sesuai. Leukoantosianidin direduksi menjadi 2,3 transflavan 3-oles katekin oleh aksi leukoantosianidin reduktase yang menghilangkan 4 hidroksil atau digunakan sebagai substrat untuk enzim lain, antosianidin sintase, yang mengubahnya menjadi antosianidin. Antosianidin adalah prekursor flavan monomer 3-OL epikatein produksi. Antosianidin LAR dan AMR adalah enzim yang termasuk dalam superfamili protein domain tunggal reduktase atau epimerase, dan enzim-enzim ini bertanggung jawab untuk memproduksi monomer flavan 3-OL yang diperlukan untuk pembentukan PA. Akumulasi dan polimerisasi PA terjadi di dalam vakuola, sehingga unit inisiasi dan ekstensi polimer harus diangkut ke dalam vakuola oleh pengangkut. Oleh karena itu, 2,3 cis-flavan 3-ols dan 2,3 trans-flavan 3-ols molekul katekin akan diangkut ke dalam vakuola, di mana sintesis polimer PA terjadi oleh proses kondensasi unit flavan 3-OL dan penambahan zat antara yang berasal dari flavan 3,4 diol ke unit terminal flavan 3-OL. Jalur biosintetik PA
berbagai jalur hulu dengan antosianin, dan bahan penyusun sebagian besar PA adalah flavan 3-ols katenin dan epikatenin. Perbedaan stereokimia dari unit-unit ini sangat penting dalam biosintesis PA. Pada hidroksilasi cincin D dari pasangan katenin atau epikatekin ditentukan oleh ada tidaknya enzim F3H, F3, 5H, dan sitokrom P450 monooksigenase yang bekerja di awal jalur setelah pembentukan flavonon nargenin. Langkah penting dalam mengendalikan jalur biosintetik PA pada tanaman tampaknya adalah aktivasi atau represi transkripsi gen yang mengkode enzim yang terlibat dalam produksi PA pada tanaman. Beberapa faktor transkripsi ditemukan untuk memodulasi gen tingkat ekspresi banyak enzim biosintetik PA. Regulasi ekspresi gen biosintesis PA dimediasi oleh gen R2-R3 myeloblas, sekelompok faktor transkripsi yang termasuk dalam superfamili myeloblas yang telah diisolasi dan dicirikan pada tanaman yang berbeda. Berikut merupakan gambaran singkat proses biosintesis. Adapun berikut daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dalam pembuatan PPT. Nah, itulah tadi pemaparan singkat yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.